Ya Rasulullah, ya Nabi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormati kepada Saiful Bapak Herman selaku tuan rumah, bapak-bapak hadirin sekalian, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, tepatnya malam Jumat, kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah, tambah nikmat iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga kita hadir dalam kegiatan kita baca yasin bersama, mengirimkan doa kepada keluarga besar kita, yang mudah-mudahan apa yang kita munajatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus kepada almarhum dan almarhumah, mudah-mudahan diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima segala amal ibadah dan dimasukkan surganya Allah. Amin ya Allah. Salawat serta salam semoga melimpahkan dengan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. warga dan sahabatnya, bersih kita selaku umatnya, berantara syafaat yang berkiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak sekalian, pada malam hari ini kita belajar ilmu fikih kaitan tentang rukun sholat. Dalam kitab Sulamun Taufik dijelaskan faslun fi arkanis sholati, bahwa rukun sholat di sini disebutkan. Bab ini menceritakan tentang rukun sholat. Arkanus sholati sab'ata asyara, adapun rukun sholat itu ya ada 17 macam. Jadi kita ini kembali rukun terbagi 3. Yang pertama adalah rukun qauli, rukun fi'li, dan rukun qauli. Mana yang 17 dinyatakan di dalam kitab Sulamun Taufik? Al-awwalu, yang pertama adalah an-niyatu, jadi niat. Jadi niat ini salah satu pekerjaan perbuatan hati. Niat mengerjakan sholat itu ada di dalam hati. Ketika kita melafazkan usolli ataupun tidak, kembali itu dasar hukum niat adanya di dalam hati. Nah, ketika dia itu usolli fardhu zuhri, usolli fardhu maghrib, usolli fardhu isya, itu semua harus masuk ke dalam hati. Kapan? Nah, nanti disebutkan niat berdiri beserta takbiratul ihram itu sama. Nanti sama kedudukannya. Waktu niat dalam keadaan berdiri itu menghadap kiblat, ya. Waktu niat berbareng dengan bacaan takbiratul ihram ketika sunnah kita mengangkat tangan. Jadi niat mengerjakan sholat di dalam hati sambil menentukan atau yu'ayyinu, menentukan zatas sababi, menentukan yang disebabkan. Contoh ya seperti sholat al-istiqoh, ya sholat istiqoh, sholat tahajud, sholat tahiyatul masjid, ya, dan sebagainya. Wal waqta, dan menentukan waktunya. Wayan wil fardiyata fil fardi, misalnya di sini sholat zuhur, asar, ya, berniat fardu dalam sholat fardu. Lengkapnya misalnya saya niat sholat fardu asar 4 rakaat, atau sholli fardu zuhri, sengaja saya sholat fardu zuhur 4-nya, 2-nya itu gak jadi, artinya gak dikatakan rukun, tapi dikatakan rukun. Sholli fardu zuhri, sholli fardu maghrib, sholli fardu subhi, sholli fardu isya'i, sholli fardu asri. Nah, ini jelas sekali bahwasanya rukun daripada sholat itu yang pertama adalah niat. Nah, niat ini kapan kita lakukan? Waktu kita melafazkan sedang berdiri kita, ya, sedang posisinya syarat kita sudah masuk. Apa waktu? Yang kedua menghadap kiblat. Yang tentunya yang ketiga lafaz di dalam sholat itu tadi sudah kita sebutkan daripada kalimat usolli. Nah, waktu takbirnya Allahu Akbar. Nah, di
disitulah sudah memasukkan lafaz daripada usholi tadi. Sengaja saya sholat fardhu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, menjadi imam, menjadi makmum, itu semua sunnah ya. Wa yaqulu bihaitsu yasma'u nafsuhu. Nah, yang kedua membaca dengan suara yang terdengar oleh dirinya sendiri ya. Sebagaimana di sini dikatakan wa kulli ruknin qauliyyin, ini adalah rukun qauli lainnya. Contoh yang dikatakan rukun qauli ini seperti lafaz Allahu Akbar, ini waktu takbiratul ihram. Makanya kita ditanya berapa kali kita sehari semalam melantunkan takbiratul ihram, ya tetap 5 kali. Di mana? Di sholat fardhu zuhur, di sholat fardhu isya, di sholat fardhu maghrib, nah gitu ya. Nah, yang menjadi rukun sholatnya yang kedua inilah yang disatakan arkaniha, itu membaca surat Al-Fatihah nanti. Jadi yang pertama adalah niat, yang kedua berkaitan dengan rukun qauli adalah membaca takbiratul ihram. Maka takbiratul ihram ini menjadi rukun sholat yang kedua. Wasalisul qiyamu, nah yang berdiri yang ketiga adalah berdiri fil fardhi, ketika kita sholat fardu lil qadiri, bagi orang yang mampu berdiri. Nah artinya kalau kita bicara bagi yang berdiri, berarti ada orang yang sholatnya duduk, silakan. Kalau memang dia nggak mampu berdiri, sah nggak? Tetap sah. Tapi kalau dia sholat fardu tapi dia mampu berdiri, malah dia sholatnya duduk, maka nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena mampu berdiri tapi dia sholatnya duduk atau sholatnya berbaring ya. Nah, bagi sholat sunnah di sini dijelaskan yang tidak mampu berdiri boleh sambil duduk juga. Tapi di sini masih ada ya. Artinya dalam urusan sholat berdiri ini yang fardu diusahakan kalau kita bisa berdiri. Tapi kalau sekira-kiranya berdiri ini akan timbul mudarat baginya, nggak boleh. Ya, seperti yang dia kata, dia berdiri kelamaan pening palanya bisa jatuh, tidak boleh. Atau dia kurang keseimbangan ketika dia berdiri, kakinya dengan badan yang dia miliki nanti tidak seimbang. Ketika dia berdiri ini bisa lemah, gemetar kakinya. Ada nggak orang seperti itu? Ada, maka dia suka bawa kursi ke masjid ya. Tapi bagusnya masih mau berjamaah. Ini hebatnya. Ar-rabi'u, yang keempat, apa? Qiraatul Fatihah, membaca surat Fatihah. Bismalati itu. Bil basmalati. Nah, di sini surat Fatihah itu berikut bismillah. Ya. Kenapa? Wa minha, di sini bismillah itu salah satu ayatul Fatihah. Bismillah ini salah satu ayat daripada Al-Fatihah. Lalu di sini rukun daripada bacaan yang keempat ini adalah membaca surat Al-Fatihah. Nanti ada lagi pembahasan di dalam surat Al-Fatihah ini yang harus kita jaga. Kenapa? Karena kalau andai kata andai kata tasjidnya nggak ke bawah, ya. Nah ini bisa membatalkan daripada bacaan Fatihah itu sendiri ya. Yang pertama tadi kita baca bismillah. Semua bismillah tadi ini maksudnya dengan memakai watasdidati, yaitu membaca dengan tasdidnya. Jadi Al-Fatihah ini dibaca dengan bacaan Fatihah. Bacaan dengan tasdid. Ya, kalau kita hitung berapa nilai tasdid yang ada dalam Al-Fatihah, tentu bicara Fatihah ya itu ada 14 tasdidnya ya. Nah, contoh kita ucapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka itu hati-hati benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ada berapa pusadanya? Tiga. Bismillah. Lahnya itu Allahnya pusadah tasdidnya itu. Ya, gimana lagi? Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Nah, di situ ada 3 Al-Fatihah.
Ya, ada tasdidnya, ada 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada berapa itu tasdidnya? 4. Tasdidnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2. Di mana adanya? Alhamdulillah di lafaz Allah. Sudah itu Rabbil Alamin di lafaz Rabbil. Rubah di situ ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ada itu? 1. 2. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ingetin. Maliki Yaumiddin. Ada berapa? 1. Ada berapa? 1. Di mana adanya? Maliki Yaumiddin. Middin. Ingat. Maliki Yaumiddin. Nah, maka kalau kita Fatihah ini Pak memang kudu hati-hati waktu lafaz yang dibacakan. Jangan sampai contoh yang sering kadang-kadang kita dengar Maliki Maliki, berarti likinya di sini kafnya disabdukan. Harusnya dia hanya sekedar lewat enteng aja bacanya. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa? 3. 2. Ada 2. 2. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Coba itu dari pertama. Pertama berapa? Bismillah. 3. Alhamdulillah. 2. 5. Terus? 2. Ar-Rahman. 2. Berapa sudah? 7 ya. 7. Ya sudah itu. 1. Ihdinas shirat. Sudah sampai situ belum? Belum. Maliki Yaumiddin berapa? 1. Ya. Berapa? 8 ya. Nah sudah itu iya. Berapa? 2. Nah, 2 jadi 10. Jadi berapa? 4. Kurang 4 ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ada berapa? 1. 1 di short ya. Shortnya itu yang dinamakan alif lam samsiah. Berarti 11. Nah, di mana ada 3 ya coba? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gimana dia coba? Siratal ladzi 1 an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti dot sama huruf lam ya, berarti 3. Berapa semuanya? 14. 14 tuh ya. Itulah Fatihah musyaddahnya ada 14. Nah lalu di sini Pak dijelaskan wa muwalatiha, salah satu diantaranya tata cara kita baca Al-Fatihah itu terus menerus, paling enggak diselah dengan satu nafas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Terus begitu satu napas ya. Itu namanya terus menerus. Lalu tertib ini sesuai dengan aturan bacaan ayat yang harus dimulai. Andai kata ya maaf yang dibulak balik itu namanya nggak tertib. Contohnya
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ngacak. Tertib, ngacak-ngacak namanya. Ya. Nah, lalu di sini wa tartibiha, yang lanjutnya wa ikhrajil khurufi min makharijah. Ya, makharijiha, ya. Dan yang selanjutnya kita yang membaca Al-Fatihah ini memperhatikan makhraj itu yang keluar, huruf-huruf yang keluar dari Al-Quran, dari mulut kita. Contoh al-ha. Nah, al-ha jangan sampai al-ha. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbil alamin. Jangan seperti itu, tapi harus ditekan ain. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Rahim. Ar-Rah. Rohnya ini tebel pak, makanya ada di ujung gigi kita. Ar-Roh, roh nih. Ar-Roh, roh. Sebab kalau kita nggak dihitungkan, takutnya nanti bunyinya Ar-Rahmanir Rahim. Nah, nanti khawatir rohnya ini berbau-bau, ya, kemasukan masuk huruf. Wow. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Yang bedain pak antara kanaf gitu ya. Nah, salah satu bacaan yang dapat mengubah makna, contohnya an'amta dibaca an'amtu atau an'amti dan sebagainya. Nah, salah baca yang tidak mengubah makna hukumnya haram, tetapi tidak membatalkan. Ingat, ada bacaan yang dibaca bisa menimbulkan haram, tapi tidak berubah maknanya. Ada juga yang haram bahkan berubah maknanya, ya. Nah, seperti contoh sini membatalkannya, ya. Tidak membatalkan. Alhamdulillah dibaca alhamdulillah, kayak gitu. Ya, cuma kan kayak betul pak, nggak apa-apa. Lillahi dibaca lillahu dan sebagainya. Nah, tapi ayat Quran ini ketika kita bicara masalah makhraj, makanya suka yang sering kita ini lupa itu mematikan dua huruf di akhir kalimat. Contohnya seperti idza ja, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath, ya. Fath gitu kan. Idza jaa nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Nah, kalau dia bacanya wastaghfir, nggak pakai hu-nya, berarti itu menghilangkan domir lafaz Allah. Itu yang haram. Makanya hati-hati baca Quran seperti itu. Kalau kita nggak bisa mematikan dua huruf tanpa adanya satu huruf itu yang kita nggak bisa matikan, lebih baik didomir. Ya, bukan didomir, lebih baik diwasol, jangan diwakof, diwasol. Contoh, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya. Daripada kita baca fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir itu enggak ada haknya, Pak. Tapi kalau dibacanya wastaghfir. Nah, itu ada haknya. Ya, nah tadi kita hati-hati baca Quran. Makanya, baca Quran nanti masih ada yang haram, benar. Ketika kita bicara arti itu sudah menghilangkan Allah. Ya. Menghilangkan Allah. Mana lagi seperti baca Quran tuh. Ya, bacaan Quran ini, Quran yang baca-baca ini aja lah Pak lah, ya.
Yang pendek-pendek, Nabi itu senangnya bacaan sebenarnya panjang keadaan. Artinya kalau dia sholat sendiri silakan. Tapi kalau sudah bawa jamaah lebih baik yang ringan-ringan aja, ya. Seperti jangan kita suka meringankan, bukan maksudnya kita meringankan bacaan kita nggak, bukan. Kadang-kadang orang ini bacanya kuliah, tapi dia nggak tahu hikmah daripada kuliah itu. Kuliah itu Pak, kalau dibaca satu kali itu sama seperempat kita baca Al-Quran. Kalau kita baca kulhu sama seperti kita baca sepertiga. Nah contoh, Qul huwallahu ahad, ya, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ada kalau yang baca kufuwan ahad boleh, silakan aja, sudah tahu qiraat 7-nya, ya semua qiraat. Ini kadang-kadang kita nggak ngerti apa-apa, baca seperti kayak mu'ammar segala nggak boleh Pak. Mu'ammar itu dia tahu yang namanya sab'u ayat, artinya bacaan daripada 7 qiraat yang memang mereka tahu hukum-hukumnya. Kalau kita nggak tahu ya lempang-lempang aja lah, ya. Ya wadduha segala macam silakan ya. Tapi ketika ditanya wadduha harus tahu apa itu wadduha, ya. Bisa berubah nggak maknanya? Nah mereka tahu, silakan, mungkin sudah ada, ya, artinya pelajaran bacaan Al-Quran seperti itu. Makanya dia mau ganti-ganti aja enak bacanya, karena dia tahu ilmunya, ya. Malikin nas, kadang-kadang panjangin sama, padahal mah enggak Pak, itu sebenarnya untuk variasi aja, pada hakikatnya bacanya malikin nas, ya. Nah jadi itu Bapak Ibu sekalian, kembali lagi kita masuk, ya, rukun yang keempat di dalam sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Nanti ada lagi dalam urusan Fatihah itu bacaan-bacaannya harus tadi baca Bismillah, pakai tasdid, terus menerus, ya, tertib, memperhatikan makhraj, itu memang harus seperti itu. Ya, ini bacanya harus kita tertib dan harus kita perhatikan makhrajnya. Ya. Nah, al-khamisu, dan yang kelima, ruku adalah ruku. Apa ruku? Bi ayyan haniyah bi haitsu tanalu. Ya. Rohatahu rukbataihi. Yang namanya ruku membungkukkan dan kedua telapak tangan diletakkan pada kedua lututnya, ya. Dan disunahkan punggungnya lurus rata dengan kepala, disunahkan seperti itu, lurus. Cuman yang jelas bungkuknya ini, ya, jangan seperti burung matuk, jangan. Jadi jangan seperti bungkuk gitu, ya. Nah ini yang kelima. Nah yang keenam, asadisu tumakninatuhu fihi. Nah makanya ada yang mengatakan rukun sholat itu 13, tapi tumakninahnya dimaksudkan cuma satu. Kalau di sini dilengkapkan tumakninah ketika ruku. Yang namanya tumakninah itu adalah diam sebentar, biqadri subhanallah, seukuran diamnya itu membaca subhanallah. Itu yang namanya yang keenam, namanya tumakninah tumakninah itu, tumakninah ruku. Maksudnya Pak, ketika kita ruku begini, terandek, jatuh gitu maksudnya ruku ke badan kita. Sudah, karena sudah ada yang injot begini. Jangan sudah gini aja. Nah sudah itu diam sebentar, baru kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kadang-kadang kalau kita nggak baca, nggak kita lihat Pak, bukan wa bihamdi. Karena sekarang dia kadang-kadang wa birhamdi ada juga kadang-kadang beda yang kita baca tuh, ya. Karena tadi kita kalau hafal-hafalan ini kadang-kadang harus dilihat, ya. Kalau lihat aja khawatir nanti sering terjadi karena yang dibacanya mungkin salah dengan dia baca, dia praktekkan, ya. Yang seharusnya lam yalid wa lam yulad dibaca lam jalid wa lam julad. Gitu, ya. As-sabi'u, yang ketujuh,
Al-i'tidalu itu adalah i'tidal. Katakan i'tidal bi an yantasiba qa'iman, itu adalah berdiri tegak sebagaimana sebelumnya ketika kita berdiri hendak sholat. Makanya i'tidal itu seperti itu. Jadi i'tidal ini jangan sampai berdirinya kayak mau ruku, ya, antara mau apa istilahnya sebentar aja. Kan ada orang sampai maaf seperti ini, sami Allah liman hamidah, langsung begitu. Ada kadang-kadang belum aja dia berdirinya tegap sudah begini. Ada yang begitu, ya. Kadang-kadang ngegampangin sholat seperti itu, ya. Tegap dulu, sami Allahu liman hamidah. Nah di situ kan ada bahasa i'tidal nanti Pak. I'tidal itu diam dulu baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah gitu ya. Itu kalau kita jadi makmum bacanya sama seperti itu. Kadang-kadang ada juga nih kalau di atas sekarang sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, dan itu aja. Ya harusnya begitu. Bacanya kudu bareng. Imam dengan makmum kudu bareng. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu tadi. As-saminu ta'imatu maninatuhu fihi. Adapun yang ke-8 tu'manina ketika i'tidal. I'tidal itu apa? Ya, itu selepas dari ruku, ya, lalu dia berdiri tegap seperti kayak orang mau sholat. Itu namanya i'tidal. Atau bacaannya tadi sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. At-tasi'u yang ke-9, ya, sujudu itu adalah sujud 2 kali. Marrataini yaitu sujud 2 kali. Nah, anggota sujud di sini bi ayadu'a jabahatahu, dan dengan meletakkan dahi. Dahi itu ini Pak. Makanya kalau orang sholat, maaf pecinya jangan begini. Kayak bolot. Aji bolot. Enggak sah, ya. Atau kalau di dalam fikih kita mana itu kalau kita baca, justru kalau kita bawa mungkin pakai sorban itu hati-hati Pak. Jangan sampai waktu dia sama dengan gerakan kita ke bawah sorban, ketika kita sujud dia menghalangi tempat sujud, itu enggak sah. Karena termasuk barang yang kita bawa. Meletakkan dahinya di atas tempat sholat serta dibuka itu dahi, jangan sampai ada yang menghalangi. Nah sekarang pertanyaan, bagaimana kalau dia itu seperti sholat ada rambutnya di sini sebagai, pokoknya ada yang mewakili daripada dahi kita ini, jangan sampai ketutup sama sekali seperti ini, itu memang ketutup, ya. Tapi kalau rambut atau ada beberapa lembar atau dia separuh seperti ini masih sah Pak, ya, masih karena rekeningnya masih kena. Makanya perlu kita suka kalau mau sholat itu suka periksa peci Pak, ya, dinaikin gitu. Ya. Nah lalu diberatkan seberat kepala sambil bersungkur. Artinya memang kepala ini kita sujudkan ini, bersungkur di sini lebih rendah dari bokong kita. Ya seperti begini. Jangan begini. Itu kayak anjing kayak gitu sujudnya, ya. Anjing perhatikan kalau lagi duduk merem seperti itu. Dan meletakkan sedikit lutut. Nah lutut ini Pak, 2 kaki kita punya lutut nih, kedua telapak tangan, nih, dan semua ujung jari kaki, semua ujung jari sini, ini namanya ujung jari Pak. Ya, itu agak ditepukkan, jangan sampai lurus, apalagi sampai tidur ke belakang. Ya seperti ini, nggak begini, tapi begini. Nah, kalau kita lihat konteks di sini keterangan fikihnya, maka orang yang tidak mengikuti seperti ini ya berarti dianggap tadi batal sholatnya, tidak sah. Ya, karena tadi itu kakinya itu enggak ini kan suka ada yang kita lihat. Kadang-kadang ada orang ruku, orang sujud karena dia sudah apa-apa pengen tahiyat akhir, jadi kaki cuma satu, ya bengkok gitu. Ada yang begitu, ya nggak sah Pak itu Pak.
Ya harus dua-duanya begini. Jangan yang satu begini, yang satu udah ngadep dua-dua kayak gini, satunya udah ngadep apa namanya udah Apa-apa mau tahiyat akhir. Seperti kan ada yang suara kayak mau kayak enggak, seperti kotes di belakang. Ada yang begini, satunya berdiri. Itu waktu sujud. Nah, waktu sujud itulah kita di sini 2 kali sujud itu termasuk rukun di dalam sholat. Nah, ini berkaitan dengan rukun fi'li perbuatan. Lalu apa tasbihnya? Kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. 3 kali kita baca, ya. Nah, lalu yang selanjutnya tuh, yang ke-9 2 kali sujud. Nah, dan di sini termasuk anggota daripada sujud tadi disebutkan di sini, ya. Dan yang ke-10 al-ashir tuma'ninatuhu fi tuma'ninah ketika sujud. Ingat Pak, yang namanya tuma'ninah punya diam. Dari sujud tak diam dulu sebentar baru baca subhana rabbiyal a'la. Dari ruku begitu juga. Tak, apabila kita ruku bungkam badan diam dulu baru baca subhana rabbiyal azim. Sudah itu sami'allahu liman hamidah, diam sebenarnya Rabbana lakal hamd. Jadi katakan diamnya itu seukuran lafaz subhanallah. Nah, tumanina ketika sujud. Nah, itu Pak. Diam dulu sebentar baru kita baca tasbih. Al-hadi asyarat julusu, adapun yang ke-11 duduk di antara 2 kali sujud. Yang disebut adalah duduk antara 2 sujud. Baina sajdatain, ya. Duduk antara 2 sujud ini yang kita baca apa? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ya, mudah-mudahan pada hafal ya baca sholatnya ya, insyaallah. 11. Dan yang ke-12 tumakninah ketika duduk, ya. Tumakninah ketika duduk di antara 2 sujud tadi, ya. Sebelum baca Rabbil firli diam dulu baru baca tasbihnya. Rabbil firli warhamni wajibuni warfa'ni. Kadang-kadang orang sekarang ini Rabbil firli wali walidayya. Anak-anak suka gitu, Rabbil firli wali waisal. Rabbil firli warhamni, ya. Yang ke-13 duduk untuk membaca tasyahud akhir dan yang sesudahnya. Nah, li tasyahudil akhir ini wa ma ba'du dan sesudahnya itu mana? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, kalau di sini Pak di dalam apa namanya fikih Safinatun Najah, bahkan dia sama kedudukan dengan bacaan Fatihah. Maksudnya apa? Musadah itu nggak boleh tinggal. Di dalam tasawuf itu kalau nggak salah ada 21. Ya, 5 di waktu di sampai tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan yang selanjutnya sampai akhir. Jadi pertama at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Baca tahiyat. Nah, lalu kalau di duduknya itu Pak, masuk yang ke-14 membaca tasyahud akhir, yang berarti semua penghormatan tadi, at-tahiyyatu tadi itu adalah penghormatan, keberkahan, rahmat dan kebaikan bagi Allah.
ya keselamatan rahmat Allah yang diberkahkan langsung kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi ketika waktu Mi'raj? Rasulullah Mi'raj, Pak, ini langsung ketemu dengan Allah. Malaikat yang nyampe sana. Ya. Al-Khamisah yang ke-15 tuh, Asyara. Al-Khamisah Asyara di situ yang ke-15 as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqalluha. Mana paling sedikitnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang baca Allahumma sholli ala Muhammad. Kita harus pakai baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Membaca sholawat atas Rasulullah minimal dengan mengucap ya Allah rahmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya di mana, Pak? Makanya sholawat Nabi ini adanya di tahiyat akhir itu jadi rukun. Tapi kalau di kita bacaan tasawuf awal itu selesai kita berdiri hendak masuk rakaat yang ketiga itu sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad langsung berdiri. Artinya sampai situ bacaannya, ya. Nah, membaca yang ke-16 adalah membaca salam. Minimal salamnya assalamualaikum. Karena assalamualaikumnya itu jadi ruku, ya. Warahmatullah. Maka waktu mengucap salam assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, ya. Kalau kita ucap salam ini, Pak, cuma berapa musyadahnya? Assalamualaikum, cuma satu, ya. Assalamualaikum. Yang ke-17 itu adalah tertib berurutan sesuai dengan, ya, tuntunan tadi. Jangan sampai sujud dulu baru ruku, itu namanya lupa. Ya, yang 17. Mudah-mudahan dengan 17 ini mengingat lagi kembali berkaitan dengan rukun sholat kita. Yang mudah-mudahan kita yang sudah pernah ngaji ini ingatkan lagi agar bacaan-bacaan ini juga harus waspada dan hati-hati. Yang kedua berkaitan dengan rukun fi'li ini juga ingat, Pak, yang namanya rukun di dalam sholat itu berkaitan dengan duduk. Duduk ini kan terbagi dua dalam sholat. Ada duduk iftiros, ada duduk tawaruk. Duduk iftiros di tahiyat awal, duduk di tawaruk adanya di tahiyat akhir. Yang jadi rukun sholat itu adalah duduknya. Nah, adapun tawaruk dan tawaruk adalah sunnah. Maka bagi kita yang makmum masbuk, ketika kita ketinggalan, ketika kita hendak sholat sholat yang masih ada rakaat yang harus kita kerjakan, maka bagi makmum bacaannya sampai selesai innaka hamidum majid, lalu duduknya duduk tasyahud awal. Ketika imam salam kita berdiri. Nah, itu ya. Jadi yang di situ disamakan bacaannya, ya, at-tahiyatul nabawarakatuh sampai sampai innaka hamidum majid, ya. Jadi itu aja Bapak Haji sekalian, mudah-mudahan ya kembali lagi kita ibadah sholat ini, ya, nggak kemana-mana, ibadah itu adalah buat kita sendiri. Itu saja, kurang lebih saya maaf kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi سيدي رسول الله محمد ابن
عليه صلى الله عليه